persiapan kita, orang-orang sekitarnya, relasi yang kita bangun dengan anak itu persiapkan dulu sebelum kita masuk ke dalam masalah bagaimana kita membuat solusi, memecahkan solusi untuk problem-problem yang kita hadapi. Terus bentar, ada lagi. Kalau suka lirik kiri, lirik kanan, dan dia suka melihat dari samping, itu kalau di Dokter Ali memang bisa dibantu dengan dibuka bloknya, blok mata. Nah, itu juga bisa membantu untuk dengan mesin Bicom. Nah, saya mungkin yang saya ketahui dari mesin Bicom ini ya, dari keseluruhan proses anak saya mencari bantuan, membantu anak saya lihat Bicom ini cukup reasonable. Istilahnya gimana? Kalau umpamanya kita biasanya itu apa yang kita bayarkan dan apa yang kita dapatkan itu sangat, maksudnya gini, saya membayar dengan segitu, yang saya dapatkan segitu banyaknya, seperti anak-anak yang tidak bisa duduk gitu ya. Kalau di tempat saya harus minimum 1 bulan pertama itu membuat anak ini duduk. Itu pun enggak 100% ya. Mungkin cuma duduk berapa menit, lari lagi, duduk berapa menit, lari lagi. Nah, itu bayar uang SPP, uang terapinya aja berapa? Dibandingkan ke Dokter Ali itu cepat sekali. Gitu. Jadi saya ngomong cobalah carilah ya kalau untuk kita ngomong kebanyakan kan kita itu carilah terapi yang kita mampu bayar dan hasilnya itu sesuai, paling minim sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Nah, kalau memang kita tidak mampu membayar itu, jangan lakukan itulah. Jadi kalau memang kadang-kadang ada orang tua, kalau memang nggak bisa terapi, ya minimum suplementasi. Saya sempat berpikir waktu bertemu sama Dokter Ali, karena dulu dokter-dokter yang saya pergunakan adalah dokter yang made in luar negeri, gitu ya. Tapi harganya kan ya pasti mahal kan. Jadi saya lihat waktu ketemu Dokter Ali dulu, memang Dokter Ali yang dulu awal dengan sekarang itu versinya itu terus dia itu berubah, ada update gitu ya. Nah, untuk seperti minum enzim, zaman dulu saya dengan dokter luar negeri dia cuma ngomong ya udah yang di botol itu enzim sekali makan 1. Nah, dengan Dokter Ali ini saya bisa tahu bahwa enzim itu, kebutuhan enzim setiap anak itu tidak sama. Dan setiap kali makan dengan apa yang dimakan kita itu mungkin lebih banyak sayuran atau lebih banyak dagingnya, itu juga kebutuhan enzim tidak sama. Jadi jangan ya itu tidak ada di sewaktu saya dengan dokter di luar negeri itu. Kenapa waktu itu Dokter Ali waktu ngomong enzim, saya ngomong enzim saya mah udah lama dok pakai enzim juga nggak ngefek. Tapi dengan enzim yang model dengan cara seperti itu, bahwa kita harus mencari dosis yang tepat untuk anak kita, itulah jawaban. Sebenarnya enzimnya benar diperlukan oleh anak kita, tapi caranya memberikannya itu bagaimana, berapa banyak diberikan, tiap anak itu tidak sama. Nah, itulah yang kuncinya yang tidak ada zaman dulu. Nah, saya sekarang dilihat banyak orang tua yang enzim itu sangat-sangat membantu anak-anak ini untuk jadi kelihatan tenang. Nah, kalau ibu-ibu belum pernah mencoba yang ini, coba bisa gabung di grupnya Dokter Ali. Dokter Ali akan senang hati memberikan konsultasi gratis untuk setiap anak, asal ibu dan bapak mau melaporkan apa ATEK
dan ATEK sebulan sekali, dan laporan behavior anak dan dosis yang diminum seminggu sekali. Nah, itu akan dibantu untuk bagaimana mungkin adjustment dari suplemen yang diminum atau apapun yang lain yang perlu dirubah. Untuk problem-problem ini yang saya anukan di sini, saya memang belum akan mengatakan bagaimana caranya mengatasi problem-problem ini. Saya cuma declare semua problem yang saya tahu yang ada di anak-anak special need. Dan ibu dan bapak, monggo saya diberikan masukan seminar mana yang paling perlu saya lakukan dulu. Ya, jadi saya butuh feedback dari semua peserta yang ada di sini. Sebenarnya problem mana yang paling urgent yang harus saya bicarakan. Oke. Saya mengupas dari problem dari anak usia yang baru lahir. Kita masih belum tahu tuh anak kita masih special need atau tidak, tetapi sudah ada problem minum, bahwa anak ini tidak bisa mengambil susu dari botol susu. Nah, jadi tidak bisa menyedot ASI dari puting susu ibunya. Nah, tidak bisa menyedot dari botol susu sendiri. Jadi harus dikasih sendok. Nah, itu sudah problem minum, itu sudah terjadi pada waktu anak lahir. Terus problem mandi. Mungkin kalau dimandikan anak ini kenapa selalu nangis? Dia dan kita nggak tahu kenapa dia, mungkin kedinginan ya. Biasanya kita mikirnya masih kedinginan. Bisa juga anak ini nggak cocok dengan temperatur air yang waktu dia mandi. Kebanyakan anak-anak itu nggak suka terlalu hangat. Nah, itu yang mungkin nggak sama dengan anak-anak lainnya. Problem tidur. Ada anak yang tidurnya itu cuma berapa jam, dan isinya kalau nggak rewel tidur. Bangun tidur rewel lagi. Makan juga sulit, minum susu juga sulit. Jadi wes pokoknya begitu lahir itu, waduh, banyak masalah di waktu lahir. Dibawa ke kemana-mana juga rewel, isinya nangis saja. Karena dia ada sensitivitas juga mungkin, yang dengan sentuhan, ya. Dengan anak-anak sekarang, kalau dulu kan begitu lahir kan matanya tertutup, sekarang anak-anak lahir dengan mata terbuka semua. Nah, ini dan kenapa ini semua terjadi? Ya banyak hal ya. Kita nggak bisa ngomong yang lainnya. Saya nggak bisa siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, tetapi yang pasti proses dari kehamilan seorang ibu sekarang sangat berbeda dari zaman kita dulu hamil. Oke, jadi kalau ibu ngomong, oke, anak saya mungkin problem minum, mungkin kalau untuk anak yang besar, mungkin juga yang ini, nggak bisa minum dari gelas, kececeran selalu. Nggak bisa minum dari botol, minum dari botol itu. Udah besar kan mestinya, ya umur anak sekolah kan mestinya bisa minum dari botolnya gitu, tanpa harus disendokin. Dan kalau kita ngelihat anak itu minum selalu kececeran itu kan, sedangkan temannya kagak, ya berarti kan dia juga ada problem bagaimana di bibirnya ini untuk mengontrol cairan yang masuk melalui mulutnya. Jadi ini adalah problem untuk anak 0 sampai 1 tahun. Nah, ini untuk anak sebelum sekolah. Biasanya toilet training, seperti tadi itu anak-anak yang ibu-ibu yang ada yang memberikan pertanyaan mengenai toilet training. Problem saat makan. Kita mempunyai kebiasaan, anak kecil itu kayaknya itu boleh sah kalau makan sambil lari-lari. Jadi kitanya yang ngikutin dia sambil lari-lari. Padahal anak-anak itu dari kecil kalau sudah bisa duduk, dia duduk bikin
suruh duduk di kursi makan. Dia enggak boleh lari-lari. Dan itu akhirnya menjadi habit yang baik ya. Supaya kita terus dia berpikir, oh kalau masa makan itu enggak apa-apa, saya sambil lari-lari makan. Habis makan saya lari-lari lagi. Nah ini memang yang setelah kita memberlakukan habit ini, kita mau nyetopnya susah. Jadi anak yang tidak suka pakai topi, ya, tapi ini tidak suka pakai baju dengan jenis bahan tertentu, pakai sepatu juga tidak suka mungkin, atau pakai kaos kakinya, atau tidak bisa pakai sandal jepit. Nah, biasanya kalau sandal jepit anak-anak ini masih belum bisa lepas-lepas terus. Gitu. Terus bisa negosiasi enggak? Nah, kita itu kadang-kadang anak-anak itu sebelum ke negosiasi, anak-anak itu harus bisa, kita gini, awalnya kalau sama anak-anak ini, anak itu bisa di-replace. Kalau dia minta A, gimana Kak saya kasihkan B? Bisa enggak dia terima? Untuk hal-hal yang tidak terlalu diinginkan oleh dia. Sampai ibu akan bisa bernegosiasi untuk hal-hal yang dia sangat inginkan. Sampai akhirnya ibu bisa ngomong tidak tanpa ada replacement hal-hal yang lain. Nah, itu adalah di dalam negosiasi itu ada seperti itu. Dan satu hal lagi, apakah ada dalam negosiasi juga anak mungkin bisa harus punya kemampuan menunggu. Nah, kalau menunggu ini sangat penting karena bisa kita, walaupun menunggu 1-2 detik itu kita bisa melakukan banyak hal dalam 2 detik itu. Nah, anak-anak itu harus diajarkan kemampuan menunggu itu harus ada. Dan kembali lagi ke sini adalah bermain. Kebanyakan mereka punya problem tidak bisa bermain dengan proper. Bermainnya itu aneh-aneh. Dan jadinya akhirnya nggak bisa ngumpul sama anak-anak lainnya. Inilah, jadi bagaimana mengajarkan anak kita bermain. Sebenarnya anak-anak itu belajar dari bermain itu, dia akan menangkap banyak pelajaran. Dan mereka mengurangi sensitivitas dalam di sisi perabanya, itu dengan bermain juga. Tapi kalau mainnya cuman nggak ada pernah ada messy play ya, bermain yang kotor-kotoran gitu, karena kita kalau zaman dulu anak-anak jarang punya satu anak, satu suster, satu caregiver. Jadi pastinya orang tua tidak akan sanggup untuk menjaga anaknya selalu bersih seperti itu. Jadi dibiarkanlah anak-anak itu ya udahlah, pokoknya ya udah celemot sana celemot sini. Nah itu gunanya messy play itu mengurangi sensitivitasnya anak. Tapi karena sekarang orang tua tidak akan, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya kotor-kotoran. Akhirnya orang tua mendapatkan problem sensitivitas di anak-anak ini. Banyak ini yang terjadi. Problem HP, TV games, bagaimana kita memberlakukan HP, TV game secara sesuai. Ya, kita ya nggak bisa ngomong nggak boleh pakai, tapi kita juga kita juga nggak bisa ngomong boleh pakai terus. Bagaimana menyiasati untuk yang problem ini? Problem di mall. Nah, ini anak-anak itu sebenarnya pintar. Kalau di rumah oke, di mall lain lagi behaviornya. Karena dia tahu orang tua akan sangat worry mereka, banyak orang menonton tontonan gratis di anak marah di mall. Dan orang tua pasti panik gitu kalau anak-anak marah di mall. Nah, mereka akan menggunakan opportunity ini untuk meminta apa saja yang diinginkan. Nah, ini tidak boleh terjadi sampai dewasa. Kalau nggak gitu kita bisa disetir terus sama dia. Kesulitan di tempat umum, tempat-tempat dengan kebisingan tinggi.
Nah, ini ya kadang-kadang kalau zaman dulu itu banyak anak-anak ulang tahun ya, atau orang tua harus membawa anak kalau ke pesta pernikahan. Nah, jadi akhirnya bapak dan ibu itu tidak bisa ke tempat ke pesta pernikahan bersama-sama karena salah satu harus menjaga anak di rumah. Oke, itu kesulitan yang sorry, untuk kan kita kan nggak mungkin kita nggak ke tempat umum. Nah ini akhirnya, tapi sekarang dengan pandemi COVID kita juga kita malah sekarang nggak boleh ke tempat yang banyak orang. Ya mungkin ini sementara nggak terjadi ya kesulitan ini.